kawan-kawan sekalian, kita akan mengimplementasikan bagaimana K3 ini di beberapa macam industri. K3 ini kepanjangan dari keselamatan, kesehatan kerja. Bukan keliling-keliling cari kopi. Baru 5 menit kita kerja, langsung cari kopi. Sambil kita bilang, QQ, curukukuk. Nah, untuk mengimplementasikannya, kita punya yang namanya standar kompetensi yang disebut dengan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 38 tahun 2019. Jadi K3 ini bisa diterapkan di beberapa industri, misalnya minyak, tambang, rumah sakit, banyak sekali. Maka perlu penerapan implementasinya dengan maksimal. Nah, apa tujuan kita mengambil pelatihan-pelatihan ini? Supaya yang pertama, ketika kita mengimplementasikan di industri, paling tidak kita lebih objektif ya kawan-kawan ya. Lebih objektif. Kenapa objektif? Kita lebih bisa memberikan saran nanti kepada perusahaan bahwa penerapan K3 itu ternyata ada dituangkan di dalam undang-undang, khususnya tentang K3. Ada di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 35, bahwa setiap tenaga kerja itu mendapatkan jaminan. Jaminan apa? Pelayanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Apa sih tujuan dari K3 ini? Dan bagaimana kita menerapkan penerapan ini, dan apa upaya-upaya pencegahan kecelakaannya? Nah, kita akan mulai dengan satu buah video, yaitu terkait dengan kejadian kecelakaan di beberapa industri. Coba nanti Mbak Novi diminta 2 orang peserta ya. Ini ada rewardnya nggak kira-kira ya? Ada ya nanti yang interaktif ya. Nah, oke, baik Pak. Nah, nanti dipilih 2 orang. Jadi silakan kawan-kawan perhatikan satu buah video ini. Nanti disilakan 2 orang yang paling cepat. Coba berikan suatu pendapat. Mengapa kecelakaan yang ada di dalam video ini di berbagai macam lintas industri ini masih saja terjadi? Dan apa sih peranan dari K3 ini untuk mencegah terkait kecelakaan-kecelakaan yang terjadi khususnya di dalam video ini? 3, 2, 1, silakan. Perhatikan ya. Dari video yang tadi ada peserta yang bisa mencoba berikan responnya, pandangannya. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kecelakaan-kecelakaan yang ada khususnya dalam video tadi itu bisa kita cegah? Upaya-upaya apa yang kita harus lakukan, dan apa kaitannya dengan undang-undang yang berhubungan dengan K3? Ya, silakan.
Mbak Novi bisa ditunjuk siapa ini yang raise hand ya? Ada yang mau mencoba? Oke, ini ada dari peserta ya. Memperhatikan aspek unsafe action dan unsafe condition-nya. Ya, baik. Ada tindakan-tindakan tidak aman, kondisi-kondisi tidak aman ya. Tindakan tidak aman itu dari kita nih sebagai pekerjanya melakukan tindakan, contohnya merokok di area mudah terbakar, mengemudi dengan kecepatan tinggi, dan juga ada kondisi-kondisi tidak amannya. Apa contohnya? Misalnya angin yang kencang, jalan yang berlubang, itu merupakan penyebab-penyebab langsung dari kecelakaan. Nah, jadi di sini tujuan kita adalah untuk menciptakan supaya tempat kerja kita itu aman, selamat, sehat, kita juga sejahtera. Oke, yang kedua, Pak Suparta Sufri memberikan pelatihan keselamatan kepada pekerja dan menciptakan dia sesuai dengan tema bulan K3 nasional kita tahun ini. Tahun 2025 apa itu? Meningkatkan SDM ya, sumber daya manusia dalam meningkatkan penerapan sistem manajemen keselamatan dan juga kesehatan kerjanya. Nah, maka kompetensi ini perlu kawan-kawan. Kemudian dari Pak Gunawan Gugun, memperhatikan alat kerja, mencegah kecelakaan dan menggunakan alat-alat di ketinggian. Yes, betul sekali. Ada namanya 4M1L, manusia material. Nah, ini Pak Gunawan ini lebih kepada materialnya dia cek. Harus sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Jangan nanti standarnya SNI. Apa itu SNI? Sudah nanya istri maksudnya, canda ya. Nah, jadi kawan-kawan, salah satu yang perlu ditingkatkan itu adalah SDM-nya. Maka ada regulasi yang mengambil untuk sertifikasi K3 ini. Namanya Keputusan Menteri Nomor 38 Menteri Ketenagakerjaan ya, 2019. Jadi SKK ininya standar kompetensi kerja nasional Indonesianya untuk bidang keselamatan dan kesehatan kerja kawan-kawan. Jadi kalau kita ngambil sertifikasi ini, nanti dikeluarkan dari BNSP ya sertifikasinya, dan kita mengikuti pelatihan kurang lebih 3 hari, serta nanti ada uji kompetensinya, wawancara, dan pembuatan laporan. Nah, apa yang dipelajari selama 3 hari itu Pak Yakin? Ada, kita akan merancang strategi pengendalian resiko K3 di tempat kerja. Nah, kemudian merancang sistem tanggap darurat, melakukan komunikasi K3. Ini juga mengawasi pelaksanaan izin kerja, pengukuran faktor-faktor bahaya, kemudian pengelolaan P3K di tempat kerja, pengelolaan tanggap darurat. Ini kita juga harus memperhatikan aspek-aspek ini. Alat-alat pelindung diri kita harus kelola. Kemudian program pelayanan kesehatan. Jadi jangan kita hanya bicara tentang keselamatan saja. Kesehatan juga harus kita sampaikan. Dokumentasi, manajemen resiko, persyaratan K3, dan kalau nanti terjadi kecelakaan, kita diminta juga untuk terlibat dalam melakukan investigasi kecelakaan. Nah, inilah materi-materi yang nanti kalau kita mau mendapatkan sertifikasi, namanya sertifikasi ahli K3 umum. Sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi dan juga Profesi. Ada matahari tandanya siang, ada malam tandanya bulan. Kalau ada petir atau kilat itu tandanya apa kakak? Ada petir atau kilat itu tandanya lagi ngecas handphone. Jadi kalau kita lagi ngecas handphone, ada tanda petir atau tanda kilat di handphone kita masing-masing. Canda. Nah, dari sini kita akan lanjut. Apa sih Pak ahli K3 umum ini? Nah, ahli K3 umum ini, seorang ahli K3 akan memiliki kemampuan secara teknis kan, secara khusus, nama juga ahli ya, yang nanti dia akan membantu para pengurus, pengusaha kita di lokasi tempat kerjanya masing-masing untuk
melaksanakan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1992. Ini terkait mengenai definisi seorang ahli K3 umum. Nah, jadi kalau nanti kawan-kawan ada yang berinisiatif untuk ngambil sertifikasi ini, kawan-kawan jangan lagi bingung, apa sih Pak manfaat sebagai seorang ahli K3 umum itu? Kalau ada masih begitu, bertanya-tanya dalam hatinya, kita bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini ya, aku beritahu, sarangeo, canda. Nah, jadi seorang ahli K3 umum ini nanti akan membantu para pengusaha pengurus supaya mereka bisa menerapkan penerapan sistem manajemen, keselamatan, dan kesehatan kerja yang terpadu untuk menciptakan tempat kerja yang aman. Manusia, aset, lingkungan, reputasi itu jangan sampai terganggu. Maka butuh profesional di bidangnya, namanya seorang ahli K3 umum. Siapa saja yang boleh mengikuti ini, ya kawan-kawan bisa. Selama memang kawan-kawan membutuhkan ini. Tapi di semua industri saat ini saya lihat rata-rata trennya para pengawas, bahkan kemarin ada para manajer juga mengambil sertifikasi ini. Bahkan mahasiswa semester 7 sebelum mereka masuk ke wisuda, itu mereka diminta dapatkan sertifikasi ini. Karena persaingan global ya kawan-kawan ya. Nah, ada dasar hukum yang mengatur tentang keselamatan kerja, yaitu namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Jadi kadang-kadang kita masih menyebutkan, oh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu tentang K3. Enggak ya kawan-kawan ya. Dia tentang keselamatan kerja. Jadi bahwa setiap tenaga kerja ini mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak yang sama untuk melakukan pekerjaan, untuk mendapatkan kesejahteraan, tapi dengan catatan dia harus juga memahami bagaimana penerapan prinsip kaidah keselamatan dan kesehatan kerja. Supaya apa? Sumber-sumber produksi yang ada di tempat kerja kita juga aman. Maka perlu orang-orang yang terampil di bidangnya. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu apa sih Pak tujuannya? Sejenis apa ini? Ini kan melindungi tenaga kerja dari orang lain yang berada di tempat kerja. Kawan-kawan, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, bahwa perusahaan hanya dapat menerima karyawan yang sehat secara jasmani dan rohani, kan? Jadi jangan buktikan kepada perusahaan kalau saya ini loyal nih, kita ini loyal kepada perusahaan, tapi dengan catatan mengorbankan salah satu organ tubuhnya. Enggak mau lah kan. Contohnya kita bekerja di ketinggian. Nih, tidak dipasangkan handrailnya, midrailnya, scaffolding. Kalau ambruk patah kita punya kaki. Ya paling nanti perusahaan ngasih aja JKK atau JKK ya, jaminan kecelakaan kerja. Ya sudah, habis itu sayonara. Banyak yang ngantri ganti kita kan. Nah, jadi tolong dirubah lagi perspektifnya. Jangan lagi menggunakan kata-kata, yuk kita belajar dari kecelakaan. Jangan kan. Masa Anda mau belajar dari kecelakaan? Jangan. Tapi gimana Pak? Sebelum terjadi kecelakaan, Anda sudah cegah dengan belajar gitu. Jangan menyesal kemudian, tak ada guna ya. Kemudian menjamin sumber-sumber produksi dan menjamin proses produksi kita berjalan dengan lancar. Gimana caranya? Kita ada kampanye. Kampanye ini biasanya kita membuatkan apa? Banner-banner, campaign-campaign, lomba-lomba, cerdas cermat, pemasyarakatan. Kalau kita industri konstruksi, kendaraan-kendaraan lalu lalang, itu kan debunya bisa mampir ke rumah warga. Nah, kita harus kasih sosialisasi bahwa di perusahaan tersebut sudah ada pencegahan terkait mengenai lingkungan kerja ini. Pembudayaan, budaya melapor. Melapor apa Pak? Setiap terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Jangan nanti saya mau melapor kecelakaan nih, jadi saya yang kena tersangkanya. Jangan. Maka ada yang namanya kesadaran dan kedisiplinan. Ternyata kawan-kawan, untuk zaman sekarang, untuk melihat seorang
karyawan itu profesional atau tidak, dilihat dari segi aspek yang pertama kali kan, sekalian prioritas pertama Pak, melakukan pekerjaan itu harus diawali dengan K3. Ternyata K3 itu nilai, value, melihat orang profesional atau tidak kan, indikatornya. Jadi kalau kita bekerja acak-acak adul aja, ya udah Pak, main shortcut aja, pasang instalasi kabel listrik, tidak ada proseduralnya, tidak ada kita memberikan briefing terlebih dahulu, tertib administrasinya nggak jelas, JSA izin kerjanya, di situ kita nggak profesional kelihatannya. Nah, ini cara kita untuk melaksanakannya. Nah, jadi kawan-kawan, di mana Pak kami akan terapkan K3 ini implementasinya? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, di bab 1 pasal 1, di tempat-tempat yang terbuka, tempat-tempat yang bergerak, di dalamnya ada 3 unsur kawan-kawan. Tempat kerja itu 3 unsur ya. Ada tenaga kerjanya, ada usahanya, dan ada bahayanya. Disitulah kita akan menerapkan yang namanya K3-nya. Nah, jadi penerapan K3 ini wajib untuk diterapkan di semua tempat kerja. Mau kawan-kawan nanti kerjanya di restoran kah, mau kerjanya nanti di pelabuhan, perkereta apian, konstruksi, minyak, tambang, rumah sakit, wajib menerapkan K3 ini. Karena dia sebagai bagian untuk menciptakan tempat kerja yang aman, selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, inilah disebut dengan tempat kerja. Maka tempat kerja itu ada usahanya ya, dan ada sumber bahayanya, dan juga ada tenaga kerjanya. Kalau salah satu unsur ini tidak ada, maka dia tidak termasuk tempat kerja. Contohnya rumahnya kawan-kawan. Rumah disebut tempat kerja nggak? Kita tanyakan, di rumah kawan-kawan ada usaha kah? Digantikah jadi bengkel? Oh enggak Pak. Ada bahaya nggak di rumah? Ya ada, bahaya listrik, bahaya tekanan dari tabung LPG 3 kilo kita, dari api, kompor gas. Adakah tenaga kerja di rumah kita? Enggak ada. Yang sudah ada BPJS-nya? Enggak ada. Maka rumah itu bukan tempat kerja, tapi tempat tinggal. Nah, inilah definisi dari sisi tempat kerja. Jelas ya? Sampai di sini ya kawan-kawan ya. Kalau ada nanti yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Jadi apa beda antara anak zaman dahulu sama anak zaman sekarang kalau mau pergi sekolah? Anak zaman dahulu, Pak, Mak, saya mau pergi sekolah, rajin-rajin nak kamu belajar. Kalau anak zaman sekarang, jangan lupa ya Pak, Mak, jangan lupa apa katanya kan? Ubur-ubur, ikan lele, jangan lupa di like and subscribe, like. Oke, kita mulai pertanyaan ya. Apa yang kurang tepat pada gambar ini? Ada seorang pekerja di konstruksi. Dia tertangkap video. Lalu videonya itu dibuatkan dalam bentuk gambar. Nah, gambar ini kita bisa identifikasi apa yang kurang tepat. Ada yang bisa kasih pandangan? Dari APD? Dari APD-nya. Oke, terima kasih Bapak APD-nya. Ada lagi yang lain secara selain dari APD? Rompi, Pak. Rompinya. Kenapa rompinya ini? Tidak memakai rompi. Tidak menggunakan rompinya. Ada lagi yang lain? Puji syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul bersama helmnya tidak dalam terikat. keadaan sehat. Helmnya tidak terikat. Oke, semua dari konteks yang kawan-kawan jawab itu benar adanya. Tetapi yang pertanyaan itu yang kurang tepat itu apa kawan-kawan? Yang kurang tepat adalah senyumannya. Ya, karena senyumannya sungguh menggoda. Jangan-jangan nanti dia jeruk makan jeruk. Canda. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, ketika kita lihat ada pekerja seperti ini di konstruksi, ini tidak diperbolehkan. Karena menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 tahun 2010 tentang alat pelindung diri adalah alat-alat yang nanti akan digunakan oleh tenaga kerja dan digunakan ini dalam aktivitas-aktivitas yang ada bahayanya dan untuk mengurangi dampak-dampak dari si bahaya tadi. Nah, kalau misalnya pakai baju-baju gini Hello Kitty kan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dan bahaya yang ada. Kemudian di ketinggian dia nggak pakai chain streetnya, sarung tangan, kacamatanya kacamata Roma Irama gitu. Nah, jadi kawan-kawan, di mana ruang lingkup penerapan K3 ini diterapkan di industri?
Nah, kita masuk yang pertama. Ketika kita melakukan pekerjaan di tempat kerja, dicoba dipakai adanya peralatan-peralatan mesin, perkakas, atau instalasi-instalasi yang berbahaya lainnya. Penggunaan dari gerinda, mesin bor, atau hand tools lainnya, itu wajib menerapkan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Kita harus melakukan inspeksi terhadap peralatan-peralatan kerja kita. Nah, di mana lagi kita terapkan ini? Ketika kita bersentuhan dengan pekerjaan yang di sana ada diangkut, diperdagangkan, atau ada bahan-bahan yang mudah meledak, bahan-bahan yang mudah terbakar, atau ada infeksi di sana, bersuhu tinggi, di SPBU lah, di konstruksi, dan segala macam. Ini harus diterapkan yang namanya keselamatan kerja. Di industri kimia, petrokemikal. Pak, saya sekarang sedang di kampus, Pak, di universitas. Benar, bisa nggak menerapkan keselamatan dan kesehatan? Bisa sekali. Di situ juga ada bahaya. Sesuai dengan tempat kerja itu. Ada bahaya, ada tenaga kerja, dan ada usahanya. Nah, tapi tidak hanya di sini saja. Kita bisa masuk ke tahapan yang berikutnya, yaitu di konstruksi. Di mana ada pekerjaan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembongkaran, yang ada pengairan, terowongan di underground, bawah tanah, juga menerapkan keselamatan kerja. Nah, coba kita lanjut lagi. Perkebunan dan pertanian, bisa nggak? Bisa. Maka ketiga ini masuk dengan semua aspek. Pertanian, perkebunan, PTPN ya, atau perusahaan-perusahaan bergerak di bidang kelapa sawit, hutan tanam industri, peternakan, perikanan, juga menyentuh aspek-aspek keselamatan dan juga kesehatan kerja. Nah, saya akan memutarkan satu buah video dulu ya, kawan-kawan ya. Ini ada penerapan dari di industri ya. Coba kita lihat di industri minyak dan gas. Nah, ini juga kita lihat ada kegiatan eksplorasi. Nah, ini juga menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan.
kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole, atau tidak ditemukannya cadangan migas. Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator, yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami atau menggunakan metode pengangkatan buatan. Pada kontrak kerjasama yang dianut Indonesia, semua biaya yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan produksi sepenuhnya ditanggung kontraktor dan nantinya akan dikembalikan saat lapangan sudah menghasilkan dalam bentuk hasil produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi migas memakan waktu serta proses yang sangat lama. Minyak dan gas bumi yang saat ini kita nikmati merupakan hasil dari eksplorasi dan produksi selama puluhan tahun. Semua ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak dan gas bumi bagi masa depan. Nah, ini SKK juga migas. industri minyak dan gas juga menerapkan keselamatan dan juga kesehatan kerja ya kan ya. Nah, jadi bukan hanya di dalam industri-industri yang misalnya di pertambangan saja atau di konstruksi saja, tidak ya. Misalnya dilakukan di usaha pertambangan, pengolahan, emas, perak, di permukaan, di dalam bumi, atau di dasar-dasar perairan, di offshore, itu juga menerapkan yang namanya keselamatan dan juga kesehatan kerjanya. BPJS 86 terkopi manis, suara saya tetap jelas ya kan ya. Kalau suara saya nanti hilang-hilang timbul, tolong informasinya ya. Pak, suaranya nggak jelas, biar saya nanti akan pindah ke sinyal yang berikutnya. Nah, kemudian kita kira-kira 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya, kita mendapatkan informasi melalui media sosial, salah satu pesawat India Air itu ya, mengalami kecelakaan kan, sekitar 300-an orang itu korban meninggal dunia. Jadi di dalam transportasi, aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga diterapkan. Untuk pekerjaan pengangkutan barang, darat, terowongan, air, maupun di udara. Aspek-aspek ini kita terapkan. Makanya kalau kita lihat di dalam setiap perusahaan yang membuka job vacancy ya, lowongan pekerjaan, dia pasti melihat di situ persyaratannya. Ini saya membutuhkan orang yang memahami terkait mengenai K3. Bahkan ada yang membuat persyaratannya harus punya misalkan ahli K3 umum sertifikasinya, memiliki pemahaman terkait mengenai keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, kemudian pekerjaan-pekerjaan di pelabuhan, di jetty, ada bongkar muat, loading unloading, apalagi kalau kita menggunakan jasa masyarakat setempat ya. Itu nggak boleh kita langsung, yuk kita kerja bongkar muat, enggak. Kita lakukan induction dulu kepada mereka. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena kalau mereka ini mengalami kecelakaan, kita juga terdampak sebagai pemberi kerja. Jadi pekerjaan-pekerjaan bongkar muat nanti yang ada di kapal, di dermaga, di gudang-gudang, ini juga harus ada aspek-aspek peningkatan SDM-nya di bidang K3-nya. Jadi mari kawan-kawan sekalian, saya mengajak jangan hanya kita kerja, ayo kita kerja, let's go. Masalah K3 Pak, I don't care. Jangan kawan-kawan.
Tuhan menciptakan 10 jari tangan kita ya, kiri dan kanan. Itu kita harus pertanggungjawabkan. Jangan sampai ada yang hilang, 3 yang hilang, atau kaki kita hilang salah satu. Nah, kemudian pekerjaan di penyelaman. Yang di sini ada nggak di industri pariwisata? Nah, pekerjaan-pekerjaan diving itu juga harus memerhatikan aspek ketiganya. Ada juga yang viral ya kawan-kawan ya, yang seorang pelatih ikan itu yang dimakan sama paus itu ya kawan-kawan ya, itu kan viral juga ya. Nah, sebaiknya